Halo para pecinta film horor, kali ini saya akan merangkum sebuah film yang lagi-lagi membuat kita penasaran. Film ini masih dibuat oleh M. Night Shyamalan, tapi kali ini dia hanya berperan sebagai produsernya saja, alias sutradaranya orang lain. Dan biar tidak penasaran, kita langsung saja ke filmnya. Kisah dimulai dari sebuah konsep mitos atau mitologi yang dinamakan dengan Devil's Meeting, alias jika kita artikan secara harfiah, berarti rapatnya para setan, demit, iblis, dan sejenisnya. Tapi kali ini, mereka tidak sedang mencari mangsa untuk mengajak tetangga bergosip, melainkan mereka akan mencari para pendosa yang dengan tujuan untuk diambil jiwa-jiwanya, karena akan dijadikan relasi mereka di neraka nanti. Dan inilah Devil. Film diawali dengan memperlihatkan seorang detektif kepolisian bernama Bowden. Ini parasnya. Sudah beberapa tahun sejak kematian anak dan istrinya yang bernasib kurang baik akibat mengalami insiden tabrak lari. Bowden pun di sini merasa bahwa dirinya tidak memerlukan adanya Tuhan lagi. Karena jika dia benar-benar ada, kenapa dia memberikan penderitaan dan kesedihan kepada makhluk ciptaannya? Again? It's important. Are we seriously talking about this again? It's important. Sang teman pun bertanya, bagaimana jika dunia adalah sebuah kelas dan umat manusia adalah muridnya, yang sedang diberikan tes untuk menguji muridnya agar tahu siapa ciptaannya yang layak dan siapa yang tidak. Some things are beyond forgiveness. Normal stuff. I'm your sponsor. You can talk about normal stuff with everybody else. You've taken responsibility for your action. That's more than half the battle right there. Bowden pun kembali bertanya, apakah kita bisa meminta remedial kepada Tuhan? Tak lama, Bowden pun pergi ke TKP tempat terjadinya sebuah insiden bundir, di mana saat itu ada seseorang yang terjun bebas dari atas gedung dan entah apa penyebabnya. Tapi Bowden berasumsi bahwa ada alasan yang masuk akal untuk setiap kasus-kasusnya. A guy hits a truck with this kind of force from a two-story building. Definitely a jumper. Are you sure he wasn't thrown? Must have rolled. Dan di gedung yang sama tempat insiden ini terjadi, kita akan melihat 5 orang yang masuk ke dalam sebuah lift. Dan mari saya perkenalkan satu persatu dari mereka. Yang pertama ada si sales yang berbaju rapi, ada si mekanik yang kesini untuk wawancara kerja, si wanita yang masih gemoy, si nenek yang juga ikutan join, dan yang terakhir, ada si satpam yang sebenarnya enggan naik ke lift, karena dia fobia terhadap ruang sempit dan selalu menggunakan tangga saat naik ke langit. Just get on the damn elevator. Thanks for your help. Namun saat lift sudah naik, tiba-tiba ya, lift pun seketika terhenti, entah apa penyebabnya. Sehingga mereka berlima harus terjebak tanpa bisa membuka pintunya. Don't you service these things? Just trying to get something jump-started. Don't you have... We're stuck! Sementara itu, kita akan diperlihatkan 2 orang pengawas. Ada si Mamat dan sang senior yang baru saja menyadari bahwa salah satu dari lift mengalami masalah. Sehingga si senior pun langsung menghubungi teknisi gedung itu untuk memperbaiki lift tersebut. Yo, Dwight, you got a problem. You sure you're reading that right? Your eyes ain't what fixing it. Tetapi saat berada di puncak gedung, topi yang dikenakan si teknisi pun terbawa oleh angin. Sehingga dia nyaris saja tikus lewat saat mencoba untuk menangkap topinya tersebut. Dan itu pun membuat saya lemas melihatnya. Setelah diperiksa, ternyata tidak ada yang rusak dengan sirkuitnya. Dan nampak semuanya baik-baik saja. Kemudian si teknisi pun disuruh untuk merestart ulang listriknya, sehingga mereka berlima yang ada di dalam lift seketika dikejutkan dengan lampu yang tiba-tiba saja mati. Saat lampu mati, si satpam pun tak sengaja memegang si nenek yang membuatnya ketakutan, untuk kemudian dia menjelaskan bahwa dirinya memiliki masalah fobia dengan ruang sempit akibat trauma yang dialaminya sewaktu kecil. Dan karena alasan itulah, membuat 4 penumpang lift lain merasa curiga. When I was younger, my brother locked me in the trunk for 6 hours.
I have trouble with tight space. Tak lama kemudian, lampu pun berkedip lagi, tapi bukan karena ulah si teknisi. Di mana saat Mamat yang melihat wajah pada layar monitor CCTV, tiba-tiba Again, is that you? entah apa itu, tapi menurut Mamat yang merupakan orang yang cukup religius, dia langsung menghubungkannya dengan hal-hal yang berbau gaib dan ingat dengan Tuhan. Lantas lagi-lagi si teknisi nyaris saja mendekati maut saat sebuah lift hampir saja terjatuh dan menimpanya. Tapi beruntung, dia berhasil selamat. Kembali lagi ke orang berlima tadi, yang lagi-lagi lampu berkedip tanpa alasan. Di mana kali ini terjadi sesuatu yang lebih buruk. Ketika si wanita mengalami luka seperti sebuah gigitan, sehingga mulailah semua menjadi panik dan terjadi konflik di sana. What's he saying? And then she fell into me. She probably did it to herself. Bit on back. You think this is a fight? Mereka pun mulai mencurigai satu dengan yang lainnya. Karena situasi semakin tegang dan mas teknisi pun juga lelet menyervis liftnya. Sehingga senior dan si Mamat pun memutuskan untuk memanggil petugas polisi. Yakni polisi terdekat adalah si Bowden yang secara kebetulan sedang berada di gedung tersebut. Just over here. I want to get out of here too. It happened and now it looks like they're all keeping an eye on him. Sebagai pihak berwajib yang harus selalu waspada terhadap setiap kemungkinan yang terjadi, Bowden pun meminta si senior Mamat untuk memperlihatkan siapa saja mereka. Dan bersamaan dengan itu, lampu lift pun kembali mati. Dan tiba-tiba... Hello, everyone. This is Detective Bowden. Lagi-lagi terjadi hal yang lebih buruk, di mana si salesman tiba-tiba lehernya tertusuk oleh pecahan kaca, yang membuat dia tewas saat itu juga. Saat Bowden kembali ke ruang kontrol untuk memeriksa tentang kemungkinan siapa pelakunya, si Mamat malah berasumsi bahwa semua ini ada kaitannya dengan penampakan sosok wajah yang dia lihat tadi, di mana Mamat yakin betul bahwa semua ini terjadi akibat ulah iblis yang sedang menguji manusia. Where I come from, we call it the devil's meeting. Is this guy for real? Karena situasi semakin tidak kondusif, akhirnya Bowden pun meminta dinas pemadam kebakaran untuk segera datang, yang harusnya mereka lakukan itu sejak di awal tadi. You must consider that one of those people Dan sambil menunggu petugas pemadam membuka paksa pintu lift, Bowden pun pergi ke perusahaan tempat si sales bekerja. Lantas dia pun mendapatkan informasi menarik di sana, bahwa si salesman ternyata dikenal sebagai orang yang kurang baik dan pernah melakukan penipuan, sampai-sampai membuat korbannya bundir akibat kerugian yang diakibatkannya oleh si sales tersebut. Scumbag. 3 years ago, his line would stretch around the block. Do you have a list of people that got... Sin pun kembali ke si tukang teknisi yang sedang mencoba turun menggunakan tali, di mana tiba-tiba saja muncul beberapa burung emprit sehingga membuat dia tikus lewat, dan teknisi pun jatuh tepat menimpa liftnya. Dan karena petugas pemadam yang masih belum bisa membuka pintu lift, Bowden pun meminta mereka untuk menghancurkan temboknya saja. Karena semakin lama mereka berada di sana, ditakutkan akan terjadi korban lebih banyak lagi. Bowden pun mau tidak mau harus kembali memeriksa catatan mereka semua, termasuk melihat CCTV sesaat sebelum mereka berlima masuk ke dalam lift, di mana si nenek ternyata adalah seorang pencuri, dan belakangan diketahui jika mereka semua adalah orang yang pernah bermasalah. Di antaranya si wanita yang ternyata adalah seorang pembohong ulung, dan si satpam yang pernah melakukan kekerasan tingkat dewa. Namun yang masih jadi pertanyaan adalah, si mekanik yang sama sekali tidak memiliki catatan kriminal sedikit pun, kenapa ia juga kena masalah di dalam lift tersebut? Where's that satchel? Entrance. Kembali lagi ke dalam lift, di mana lampu tiba-tiba saja berkedip,
Dan kali ini sang nenek tewas tergantung oleh sebuah kabel yang melilit di lehernya. Sekarang tersisalah si wanita, si satpam dan si mekanik. Lantas Bowden pun berasumsi bahwa salah satu dari mereka pastilah pelakunya. Namun si Mamat langsung menyela dan ia berasumsi bahwa ini ada campur tangan setan di dalam hal tersebut. There's a reason we're the audience. Just happen to have the wrong job. Dalam kepercayaannya, setan atau iblis biasanya mempertunjukkan sesuatu hal secara terang-terangan dan membiarkan yang lain menjadi penontonnya. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Si mekanik dan si satpam pun saling mencurigai satu sama lain bahwa salah satu dari mereka pastilah pelakunya. Karena tidak mungkin si wanita yang melakukannya, maka perkelahian pun tak terelakkan. We're gonna keep you safe, and here's how. Everyone get to a corner and place your hands on the wall so everyone can see that you're not up to anything. Go ahead. Tak lama, anak buah Bowden pun mendapatkan informasi bahwasanya si wanita gemoy itu sedang mengurusi masalah perceraian dengan mantan suaminya. Dan sungguh kebetulan sekali di mana salah satu pengacaranya sedang ada di gedung tersebut. Hey, listen up. Quiet. Kazan. Is there a Wayne Kazan down here? Philadelphia. Excuse me. Lantas untuk itu, Bowden pun menemui si pengacara tersebut untuk menggali informasi tentang segala sesuatu mengenai si wanita itu. Dan tiba-tiba saja, semua orang dikejutkan saat melihat si senior Mamat sudah dalam keadaan gosong. Seperti habis terkena sengatan listrik saat sedang mengecek lantai dasar di gedung tersebut. Back away, move back. Put your hands back up on the wall. It hurts. Back away. Tak lama Bowden pun kembali mendapat informasi bahwa mantan suami si wanita adalah pemilik dari perusahaan jasa keamanan, yang mana semua satpam di sana adalah anak buah dari si mantan suaminya. Sehingga ada kemungkinan bahwa si security yang ada di lift itu ditugaskan untuk membunuh si wanita atas perintah dari mantan suaminya. Dan korban yang lain hanyalah pelengkap saja. Husband doesn't own Caraway Security, does he? Untuk itu Bowden pun segera memerintahkan para petugas pemadam untuk secepatnya mendobrak tembok sebelum si wanita dan si mekanik menjadi korban selanjutnya. Tapi tak lama lampu pun kembali padam dan saat menyala. Years ago, a guy shot 4 strangers. Si satpam pun tewas dengan leher yang terpelintir, sehingga fakta ini menjadi kontradiktif dengan asumsi yang menganggap bahwa si security lah pelakunya. Dan sekarang tersisa si wanita dan si mekanik yang membuat semua ini menjadi semakin rumit saja. Dan mereka berdua pun lantas saling mencurigai, dan Bowden sendiri dibuat tidak habis pikir dengan hal ini. Oh my God, it is you. I should kill you right now. Before you try to do it. Kemudian dia meminta saran kepada Mamat tentang kemungkinan bahwa jika ini adalah perbuatan iblis, lantas apa yang harus dilakukan? Mamat pun menjawab, tidak ada yang bisa kita lakukan karena iblis sengaja membuat mereka semua ragu. Dan dari kepercayaannya itu, ada satu kesempatan agar mereka bisa selamat, yakni dengan cara mengakui dosanya agar si iblis tidak mengambil jiwa orang tersebut. We're gonna get these people see themselves as they really. There's no easy answer. Setelah itu tak lama lampu kembali mati dan kali ini si wanita lah yang menjadi korbannya. Namun saat si mekanik mencoba menolongnya, tiba-tiba ya, si nenek pun bangkit, di mana hal itu membuat semua orang terkejut, tidak terkecuali si Bowden dan yang lain. The liars, the cheats, and the deserters Grab her the moment you get in. are Anthony.
Dan dari warna hitam yang memenuhi matanya, ternyata si iblis sepertinya mengambil wujud manusia, yakni si nenek itu. Sehingga membuat si mekanik akhirnya menyadari bahwa kematian semua orang yang ada di dalam lift ini adalah perbuatan si iblis. It's always the same thing. It's her. I am now. Yes? Sadar bahwa jiwanya juga pantas untuk masuk menjadi kelompok umat neraka, si mekanik pun terbayang akan dosanya beberapa tahun yang lalu. Ketika dirinya teledor dan mengambil sebotol minuman saat ia sedang mengendarai mobil. Dan karena hal tersebut, tak sengaja ia menabrak mobil lain di mana di situ ada seorang ibu dan anak yang langsung out dari dunia ini. Karena panik, si mekanik pun memilih jalur watado alias kabur dan meninggalkan mereka berdua tanpa pertanggungjawaban. Sehingga dirinya pun tidak pernah mempertanggungjawabkan kesalahannya tersebut hingga kini. Si mekanik pun akhirnya pasrah jika iblis mau mengambil jiwanya, karena dia merasa pantas untuk mendapatkan hal itu. Namun nyatanya, hal tersebut pun membuat si iblis kesal dan kemudian membuat liftnya merosot ke lantai dasar. Stop saying that! Dari situ tak sengaja membuat walkie-talkie bekas si teknisi jatuh ke dalam lift. Dan si mekanik pun segera mengambil walkie-talkie tersebut, kemudian berinisiatif untuk mengakui kesalahannya beberapa tahun yang lalu. I killed a mother and her son on Bethlehem Pike 5 years ago. It was a hit and run and I was never caught. Dan akhirnya terkuaklah fakta mengejutkan bahwa pelaku tabrak lari yang telah menewaskan anak dan istrinya si Bowden ini tidak lain dan tidak bukan adalah si mekanik yang ada di dalam lift itu. Akhirnya pengakuan dosa tersebut ternyata membuat si iblis merasa jijik dan kesal terhadap si mekanik. Karena dia tidak bisa mengambil jiwanya yang sudah tawakal dan pasrah atas dosanya sendiri. Kemudian lampu pun mati disusul dengan terbukanya pintu lift. Namun yang membuat si Bowden heran adalah si nenek beserta raganya ternyata sudah hilang dari dalam lift. Dan sekarang hal itu membuat Bowden percaya bahwa iblis itu memang benar-benar ada. Lantas logikanya pun ngebul dan berpikir, kalau iblis dan dunia gaib itu ada, tentu Tuhan juga pasti ada. Scene pun kemudian beralih, dan saat dalam perjalanan menuju kantor polisi, Bowden pun mengungkapkan bahwa orang yang telah si mekanik tabrak merupakan anak dan istri tercintanya. That was my family on Bethlehem Pike. Bowden dulu pernah mendambakan momen saat ini, yaitu ketika bertemu langsung dengan pelaku yang telah merenggut kedua orang tercintanya. Namun masalahnya adalah, Bowden sudah sejak dulu telah memaafkan perbuatan si pelaku, alias si mekanik ini. Sehingga saat ini dia merasa tidak perlu bertindak yang aneh-aneh, karena yang lalu biarlah berlalu. Tomat. Sepanjang alur film, kita disuguhkan dengan berbagai macam anggapan yang tidak pasti dan disuruh menebak tentang siapa pelakunya. Saya pun sempat dibuat bingung tentang apakah iblis itu berkontribusi atau tidak. Tapi semuanya diakhiri dengan klimaks yang cukup bagus dan simpel. Sehingga pesan yang bisa kita ambil dari semua ini adalah, saat kita ikhlas, pasti pertolongan Tuhan akan segera datang. Dan langkah pertama untuk selamat adalah pengakuan tentang dosa. Dan menghitung dosa orang lain tidak akan membuat Anda menjadi suci. Saya beserta jajaran tim Budi Movie mengucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa di film selanjutnya. Gracias.